Kasus ini bermula saat Eka menginap di Graha Indah pada tanggal 11 September 2013. Resepsionis tempat itu, Nyonya Rahma, mengatakan bahwa Eka tiba di sana jam 9 pagi dan berencana menginap selama 3 hari. Ia menyewa pondok nomor 13. Agus dan temannya Reza, petugas kebersihan tempat itu, tiap pagi bertugas membersihkan semua pondok yang ada di Graha Indah. Mereka sependapat bahwa di hari kedua Eka menginap, yaitu tanggal 12, tepatnya pukul 8 pagi, Eka masih membukakan pintu untuk mereka. Ketika mereka hendak membersihkan pondok tersebut, namun keesokan harinya tanggal 13, Agus hendak melakukan tugasnya, tapi tidak ada siapapun yang membukakan pintu. Agus pikir tamunya sedang tidur, jadi Agus melewati pondok itu. Ia kembali pada pukul 10 pagi, namun tetap tak ada yang membukakan pintu. Agus melaporkan hal tersebut kepada Nyonya Rahma, tapi pada awalnya Nyonya Rahma menganggap tamunya mungkin itu tidak mau diganggu. Baru ketika malam hari Nyonya Rahma curiga kenapa lampu pondok tersebut tetap menyala. Jadi dia bersama Agus memeriksa dan memencet bel pintu depan berkali-kali. Karena tidak ada jawaban, maka Nyonya Rahmat membuka pintu pondok tersebut dengan kunci cadangan dan menemukan Eka terlentang tak bernyawa. Eka sudah tak bernyawa di lantai dapur. Ia lalu menghubungi nomor darurat polisi. Yup, makin seru guys. Jumpa lagi dengan Mimin Freddy hari ini di podcast Radio Cerpen. Dan semoga kalian dalam keadaan baik dan kami juga dalam keadaan baik. Semoga di masih pandemi ini kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, sahabat podcast live, apa kabar? Jadi kembali kami mengingatkan atau menyampaikan bahwa podcast kami tidak bisa live untuk sementara ini dan kita akan kembali live pada bulan Mei nanti. Doakan ya, dengan mungkin konsep dan hal-hal yang menarik dan tentunya hadiah bagi-bagi pulsa makin besar. Misteri mayat di Pondok Indah Graha bagian kedua. Baik, sebelum kita lanjut, kami mohon dukungannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan pastikan kalian memenangkan pulsa gratis dari kami, karena selesai dari podcast ini kalian akan diberikan sebuah teka-teki dan bagi yang berhasil menjawabnya, kalian akan mendapatkan pulsa gratis ke handphone kalian. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan sudah mendukung kami, karena tanpa dukungan kalian kami tidak bisa berkembang ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi, karena dengan mengaktifkan notifikasi kalian akan mendapatkan informasi dahulu gitu ya, maksudnya yang didahulukan. Bagaimana kondisi mayat korban? Nah, ini yang pertanyaan terakhir yang kemarin kita tanyakan setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi hari ini kita akan melanjutkan misteri mayat di Pondok Indah Graha bagian kedua.
Tidak ada bekas penganiayaan. Hasil autopsi menunjukkan adanya jenis racun pada organ korban. Apa ada temannya yang berkunjung sebelum kematiannya? Tidak ada. Diperkirakan Eka meninggal tanggal 13 September jam 7 pagi. Di atas meja dapur terdapat segelas kopi yang positif mengandung racun. Polisi setempat sudah memeriksa tempat itu dan mencari dari mana racun itu berasal. Namun tidak menemukan apa-apa. Saluran air, peralatan dapur seperti sendok dan gelas, serta barang-barang milik korban sudah diperiksa semua. Namun tidak ada hasil, tidak ada orang masuk ke tempat itu secara paksa. Polisi sudah memeriksa semua kemungkinan adanya orang yang masuk ke pondok tersebut. Tapi tidak menemukan apapun. Jendela dan pintu terkunci dari dalam. Tidak ada jejak kaki yang mencurigakan. Dan di sekitar pondok tersebut sudah diperiksa dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tidak ada jejak kaki dan di sekitar sana pun bersih. Padahal tanah di sana basah karena hujan. Intinya Eka sendirian selama tinggal di penginapan tersebut. Wah. Tugas berat nih. Lalu apa kesimpulan polisi, guys? Jadi polisi juga sudah mengambil sebuah kesimpulan. Dan bagaimanakah pendapat Bapak polisi kita? Ada yang mengatakan bunuh diri, namun dalam laporan yang aku terima kemarin tertulis dia keracunan. Jadi itu murni kecelakaan. Penyelidikan kasus ini sebenarnya sudah selesai. Tapi pihak keluarga korban memberikan informasi baru dan ingin pengusutan diulang. Pihak keluarga juga meminta untuk ditangani penyidik gabungan dari Surabaya karena kasus ini dianggap sepele. Aku ditugaskan untuk melakukan pengusutan kasus tersebut. Sebenarnya banyak rekan-rekanku yakin bahwa tidak akan ada perkembangan baru dalam kasus ini. Tapi aku tetap melakukan tugasku sebaik mungkin. Lalu, kapan kau akan berangkat malam ini jika kau tidak sibuk? Aku? Ya, aku ke sana sendirian, makanya aku ingin kau ikut bersamaku. Bukankah ini juga bisa menjadi bahan tulisanmu untuk surat kabar nanti? Memang, kataku, tapi aku sedang mengerikan pemberitaan lain. Jadi, kau tidak bisa ikut. Wajah Jenny berubah menjadi sedih. Aku diam sebentar menghela nafas. Baiklah, aku akan menemanimu. Akhirnya ikut juga ya saudaranya. Jadi Jenny tampak sangat senang dengan jawabanku itu dan dia akan menemaniku. Sesudah makan malam, kami berangkat dengan kereta api kelas ekonomi. Bagiku itu nyaman. Sepanjang perjalanan Jenny banyak bercanda dan bercerita tentang hal-hal yang lucu. Aku hanya menjadi pendengar. Sekitar jam 23 malam kami tiba di stasiun kota kami dan menginap di sana semalam. Baru pagi hari kami sarapan dan berangkat menuju Geraha Indah. Geraha Indah, seperti yang dijelaskan Jenny, merupakan bangunan-bangunan kecil terpisah yang berjajar hampir mengelilingi sebuah danau yang kecil. Di sebelah utara terdapat pegunungan yang menjulang tinggi dan menambah keindahan tempat itu. Kami langsung menemui Nyonya Rahma, sang resepsionis. Setelah menanyakan beberapa hal, Jenny dan aku diantar ke pondok tempat terjadinya tragedi itu.
Pondok itu sama persis seperti bangunan yang lain. Bangunannya kecil dan sederhana. Dindingnya terbuat dari beton berpola susunan bata merah. Atapnya rendah berwarna abu-abu. Ada teras kecil di depan menghadap danau. Aku bisa melihat di sisi sebelah kiri adalah kamar tidur. Itu karena jendela yang besar dan sisi bangunannya agak menjorok ke depan. Sisi yang lain terdapat pintu masuk. Sebuah garis polisi masih melilit di pintu itu. Jenny melepas garis polisi itu, kemudian aku masuk ke dalam pondok. Kemudian Nyonya Rahma paling belakang. Sebenarnya itu satu ruangan antara ruang tamu dan dapur. Tidak ada pemisah, hanya ruangan yang didesain sedemikian rupa hingga berbentuk huruf L. Seandainya gorden jendela depan sedang terbuka, aku yakin orang bisa melihat mayat korban yang terkapar di sisi ruang dapur dekat meja. Sebuah siluet berbentuk tubuh manusia tergambar di sana. Jenny berjongkok beberapa lama memperhatikan siluet itu. Ia berjalan mengitari dapur. Meja dapur, tempat masak, kursi, dan laci dapur diperiksanya dengan seksama. Jenny menoleh ke pojok ruangan dan berjalan menuju sebuah tempat sampah. Ia membuka tutupnya dan menoleh ke arah Nyonya Rahma. Apa tidak ada yang berubah dari TKP ini, Bu, sejak Anda menemukan mayat korban? Saya rasa tidak ada, Nona, kecuali kursi itu. Ya, Rahma menunjuk salah satu kursi makan. Bagaimana kursi itu? Kursi itu agak menjorok keluar, tempatnya sejajar dengan kaki korban. Begitu. Jadi maksud Anda korban sedang duduk di kursi ini dan terjatuh setelah minum kopi beracun? Ya, seperti begitu. Itu tidak begitu penting. Polisi sebelumnya sudah pasti tahu hal itu. Jenny mengeluarkan isi tempat sampah itu satu per satu. Isinya tidak banyak karena pada tanggal 12 tempat itu sudah dibersihkan oleh Agus. Isinya 2 bungkus snack, 5 bungkus mie instan, dan 4 bungkus kopi instan. Semua benda tersebut ditata rapi di atas meja. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh langkah kaki dari luar. Seorang pria setengah baya berjaket kulit memasuki ruangan. Pria itu pasti seorang polisi. Aku menebaknya dari penampilannya. Sepatu hitam mengkilat, celana yang rapi dan potongan rambutnya. Selamat pagi. Maaf, saya terlambat, sapanya kepada kami. Dia memperhatikan kami bergantian lalu menyalamiku, Jenny dan Nyonya Rahma. Ya, tersenyum malu kepada Jamie. Anda pasti Jenny kan? Ya, maaf karena saya tidak diberitahu sebelumnya. Dan Anda pasti Bapak Hasan. Ya benar, saya yang menangani kasus ini sebelumnya. Saya sudah mempelajari laporan Anda, Pak. Terima kasih. Lalu apa? Ada yang bisa saya bantu? Aku kira Jenny menggeleng, ternyata aku salah. Ya, bisakah Anda ke sini? Jenny berjalan menuju meja tempat sampah-sampah itu ditata. Saya yakin Anda sudah memeriksanya. Bisakah Anda mengingat-ingat bungkus apa yang paling atas terletak di dalam tempat sampah itu? Dia menanyakan kepada Bapak polisi itu. Apakah itu perlu, Bu? Saya hanya memeriksa isinya, namun tidak menemukan apa-apa. Bagi saya sekarang bungkusnya lebih penting, kata Jenny. Baiklah, kalau begitu sepertinya 2 buah bungkus kopi berada paling atas. Lalu di bawahnya bungkus mie, lalu snack ini kemudian saya lupa yang mana urutannya. Tidak masalah, karena jika diurut dari bawah maka seperti ini. Mie, snack, mie, kopi, kopi, mie, snack, mie, mie, kopi, kopi. Rame nih. Saya tidak mengerti bagaimana Anda mengurutkannya dan kenapa ini begitu penting.
Padahal saya yakin ini adalah sebuah kecelakaan, kata Bapak polisi itu. Soal urutan bungkus makanan ini adalah jadwal makan. Korban tiba di sini jam 9, artinya korban sudah sarapan sebelum sampai di sini. Hari itu tanggal 11, dia makan siang dengan mie, lalu snack, dan malam hari ia makan mie lalu ditutup dengan kopi. Besoknya tanggal 12 pagi hari, ia minum kopi sebelum sarapan mie, lalu makan snack karena umumnya orang ngemil pada jam 8 sampai jam 10 pagi. Lalu korban makan siang dengan mie lagi, makan malam dengan mie, lalu minum kopi. Baru pada tanggal 13 pagi hari, ia minum kopi beracun itu lalu meninggal. Jadi menurut Anda, 2 bungkus kopi yang manakah yang paling atas? Wah, saya menyerah kalau hal itu. Yup. Demikian guys, pembahasan kita cerita pendek misteri mayat di Pondok Indah Geraha bagian kedua, dan tampaknya makin seru karena detektif kita nih makin lebih detail kelihatannya ya, dan mungkin di bagian ketiga semoga semuanya dapat terungkap. Siapakah atau misteri apa sehingga pembunuhnya dapat ditemukan. Baik, seperti biasa kami sebelum closing kami akan memperlihatkan kepada kalian kuis tebakan. Oke, baik, sudah tampak di layar, kalian bisa lihat kembali kami melayangkan pertanyaan ini. Cari 6 makanan Eropa lalu tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan ditunggu jawabannya paling telat malam hari ini. Jadi besok sudah tidak berlaku. Silakan menjawab ya. Kita tunggu apakah kalian memenangkannya. Demikian guys podcast live kita hari ini. Sebelum kita closing, kami mengundang kalian yang mendengarkan podcast ini bisa menghubungi pesawat atau handphone 089530945819. Mungkin di antara kalian ada masalah yang selama ini tidak bisa dipecahkan, atau mungkin ada beban, beban ya, atau mau ditumpahkan air kalimin. Silakan kami tunggu di sini. Mungkin dengan bersharing atau berbagi dengan kami dengan identitas dirahasiakan, beban kalian bisa lebih berkurang dan kita mungkin bisa membantu kalian keluar dari permasalahan kalian. Atau mungkin juga kalian punya UMKM yang akan di-sharing, atau mungkin ada masalah apa saja, mungkin bos kalian terlalu galak atau hewan peliharaan kalian atau apa saja, silakan hubungi kami untuk didiskusikan dan siapa tahu kami dapat membantu kalian. Baik, akhir kata Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina kalian, dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Jika kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Oke, selamat istirahat. Sampai jumpa di episode ketiga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. God bless you all.